Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Ma darsuna al-an? Darsuna al-an ats-tsaqafatul islamiyah. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran Tsaqafah kelas 4 ya. Seperti yang sudah Ustaz janjikan, kemarin kita sudah bahas sampai halaman 20. Sekarang kita bahas sedikit sampai halaman 21 ya. Sampai mengerjakan tugasnya insyaallah. Nanti ada tugas. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Sikap berdoa, doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Baik. Jangan lupa modulnya ya, modulnya disiapkan karena kita akan bahas di halaman 21 ya. Halaman 20 dulu mungkin ya. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ya, artinya Islam merupakan jalan keselamatan. Bukan hanya itu, tapi Islam pun secara sejarah kita sudah bahas ya kemarin bahwasanya negeri Arab yang pada waktu sangat gelap ya, gelap dengan kejahiliahan, artinya mereka tidak mengenal Allah gitu ya, mereka tidak menyembah Allah, bahkan mereka menyembah berhala, mereka suka riba, suka judi dan sebagainya gitu ya. Bahkan suka berzina, tapi ternyata ketika Rasulullah SAW diutus Allah, kemudian Islam menjadi petunjuk bagi orang-orang Arab, gitu ya. Nah, sehingga Arab itu bangsa Arab ya khususnya dengan Islam itu dengan izin Allah tentunya bisa menjadi bangsa dari yang terbelakang ya, yang suka perang antar keluarga gitu, antar suku. Sekarang, bukan sekarang ya, dulu ketika Islam datang bahkan menjadi terdepan dalam segala bidang ya, luar biasa. Nah, maka dari itu di sini disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu adalah Islam. Artinya tidak ada yang Allah ridhoi selain Islam. Seperti itu. Nah, Islam itu sempurna bukan hanya kita tuh melaksanakan ibadah, tapi juga ketika kita berada dalam kegiatan sehari-hari, Islam itu mengatur. Contoh, mengatur tentang bagaimana berbuat baik terhadap ayah dan ibu gitu ya. Itu sangat luar biasa bahkan ya, pahala yang kita dapatkan insya Allah. Banyak sekali pahala menghafal Al-Quran, berbuat baik terhadap tetangga, berbuat baik terhadap teman. Itu Islam mengatur secara jelas. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu coba kita lihat ya, ketika Islam itu mampu diterapkan secara sempurna, jadi bukan hanya orang-orangnya saja yang soleh, yang bertakwa, tapi masyarakatnya bertakwa, bahkan negaranya pun bertakwa ya, kayak gitu. Maka dari itu lahirlah sosok-sosok ilmuwan dan ulama yang sangat luar biasa. Ya, contoh nih dalam bidang sains nih ya, coba dilihat halaman 21. Ada Abbas Ibnu Firnas. Beliau merupakan seorang Muslim Andalusia, Spanyol, yang mendesain mesin terbang pada tahun 800 Masehi. Jadi menemukan kacamata pada abad ke-9 Masehi. Jadi mesin terbang dan juga
kacamata itu ditemukan oleh Abbas Ibnu Firnas gitu ya. Itu sangat luar biasa. Mesinnya itu diciptakan oleh kaum muslim, bukan oleh orang Inggris, bukan oleh orang Eropa, bukan oleh orang Amerika, bukan oleh orang Jepang, tapi oleh kaum muslim yang namanya Abbas Ibnu Firnas ya, yang pertama kali. Kemudian selanjutnya, kalian tahu dokter yang paling terkenal bahkan sampai saat ini, kitab yang dikarang oleh beliau itu menjadi kitab yang harus dipelajari oleh para dokter sekarang, yakni adalah Ibnu Sina. Karya yang paling terkenalnya itu adalah kitab Asy-Syifa atau The Book of Healing, atau di sini juga ada The Canon of Medicine ya. Beliau disebut sebagai bapak kedokteran kayak gitu. Jadi gini, dulu di Inggris, di Jerman, di Italia itu kalau ada orang yang sakit, mereka itu menganggap bahwasanya penyakit mereka itu dari jin ya, dari setan kayak gitu ya, dari jin gitu ya, gangguan-gangguan makhluk halus kayak gitu-gitu. Nah, di Islam itu sudah mengenal pengobatan kayak gitu. Jadi di Islam itu sudah ada dokter. Bahkan di 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 Eropa sana, Eropa tuh yang tadi Ustaz sebutkan ya, di Inggris dan teman-temannya gitu ya. Bahkan mereka nggak tahu ada rumah sakit. Di Islam itu sudah ada rumah sakit. Kayak gitu ya. Rumah sakit merupakan sebuah tempat di mana orang-orang yang sakit itu dirawat sampai sembuh. Seperti itu. Itu asalnya dari Islam. Yang luar biasa ya. Kemudian selanjutnya ada Al-Zahrawi menulis kitab Tasrif Liman Ajiza an Ta'lif yang dipelajari oleh para dokter di seluruh dunia juga ya. Ini luar biasa dokter ya. Banyak ternyata dari Islam. Terus kemudian ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Nah, beliau itu merupakan ahli matematika yang saat ini karyanya sangat terkenal. Ya, bahkan beliau itu adalah penemu angka 0 yang menjadi cikal bakal komputer. Bayangkan, kalau tidak ada angka 0, tidak akan ada komputer. Ya, dari mana? Apa hubungannya? Nah, ini sedikit aja Ustadz kenalkan ya. Dalam program komputer ada yang disebut dengan bilangan biner. Bilangan biner ini adalah bilangan yang hanya bisa dibaca oleh program komputer. Bilangan biner itu ada dua. Yang pertama 0, yang kedua itu 1. Jadi hanya 0 dan 1 yang bisa dibaca oleh komputer. Artinya gitu ya, kalau tidak ada angka 0, komputer nggak akan ada. Gitu. Dan penemunya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Luar biasa kan? Ya itu. Kemudian selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham, disebut sebagai bapak optik modern. Jadi kalau sekarang Ustadz Imam pakai kacamata, Ustazah Lala pakai kacamata, itu kan ada lensanya ya. Nah, lensanya itu membantu untuk menjadi lebih fokus, lebih jelas. Termasuk ketika antum bermain kamera gitu ya. Itu ada lensanya. Nah, penemu lensa itu adalah Ibnu Al-Haytham. Itu orang muslim. Dulu ya, luar biasa. Selanjutnya ada Ahmad Ibn Tulun, orang pertama yang mencetuskan perawatan medis modern berupa rumah sakit. Nah, ini beliau yang pertama kali menciptakan rumah sakit. Orang muslim. Selanjutnya ada Fatimah Al-Fihri, orang pertama yang mendirikan universitas. Ya, jadi antum kalau misalkan setelah lulus SD, SMP, kemudian SMA, setelah itu ke kampus, nah ke universitas. Nah, yang pertama kali menciptakan universitas itu adalah Fatimah Al-Fihri, ya, mendirikan universitas pertama di Maroko di Afrika Utara, ya, yang disebut dengan Universitas Al-Qarawiyyin, ya, di Maroko pada abad ke-9 Masehi. Kemudian Nizamul Mulk mendirikan sekolah pertama di dunia
yakni Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada abad ke-11 Masehi. Jadi dulu orang-orang itu tidak pergi ke sekolah, ya. Jadi orang-orang tuh tidak pergi ke sekolah, tapi orang-orang itu pergi ke majelis ilmu, ya. Kalau ada ulama di mana mereka datang ke sana kemudian belajar berhari-hari gitu ya. Nah, ketika Nizamul Mulk seorang muslim berkuasa, kemudian beliau itu menciptakan sebuah konsep itu menciptakan sebuah sekolah, ya, madrasah kayak gitu. Ada gurunya, ada siswanya, ada kepala gurunya, maksudnya kepala ketua, ya, yang kemudian disebut dengan kepala sekolah. Luar biasa ya. Kemudian ada yang bersih-bersihnya, kemudian ada banyak hal ya yang harus ada di sekolah itu ya, termasuk administrasinya dan sebagainya. Luar biasa. Nah itu, jadi ketika Islam itu apa namanya, syariatnya diterapkan dari mulai A sampai Z semuanya gitu ya. Pada waktu itu Islam itu maju pesat kayak gitu, luar biasa. Sehingga ketika apa namanya, eh, Islam kan kemudian selalu memerintahkan kita untuk menjadi hamba yang selalu berpikir kayak gitu, menjadi ulul albab gitu ya. Nah, salah satunya adalah itu yang membuat kaum muslim itu selalu rajin untuk belajar untuk menciptakan sesuatu yang baru kayak gitu. Untuk tidak malas kayak gitu. Sehingga ya dulu ketika di Inggris dan teman-temannya sana gitu ya, mereka itu nggak punya perpustakaan, di kita itu di Baghdad bahkan ada perpustakaan terbesar kayak gitu, luar biasa. Itu perpustakaan banyak sekali buku-bukunya pada waktu itu ya, pokoknya mah luar biasa lah, the best lah istilahnya seperti itu ya. Nah, itu dia. Ketika Islam itu kemudian menjadikan sesuatu yang tadinya jahiliyah, menjadi terang benderang, sesuatu yang tadinya gelap ya, menjadi terang, sesuatu yang tadinya apa namanya, tidak beradab. Nah, sekarang kemudian Islam datang menjadi beradab kayak gitu. Yang tadinya bodoh menjadi tercerahkan gitu, menjadi cerdas kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat di halaman 22. Di halaman 22 ada beberapa soal. Kayak gitu, beberapa soal tentang apa namanya? Di bab ini ya. Nah, yang harus antum lakukan adalah silahkan dikerjakan, kemudian setelah selesai hasilnya bisa difotokan di japri ke Ustadz ya. Kayak gitu. Sok semangat, jangan lupa ya. Baik, itu dia teman-teman, anak-anak Ustadz. Insya Allah kita akan UAS ya minggu depan. Mudah-mudahan antum semua bisa, Allah mudahkan ya untuk UASnya ya. Kisi-kisinya semua semua bab ini nih, silahkan dibaca aja semua bab yang ada di dalam modul kalian ya. Oke, itu dia. Akhir kata yuk kita berdoa dulu yuk. Jika berdoa, doaan Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.